Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Bapak di dalam video kali ini yang akan membahas tentang sifat dan reaksi alkena. Jadi tentang sifat dan reaksi alkena ini sebetulnya sebagian sudah kita bahas di pertemuan yang lalu yaitu tentang reaksi alkena, yaitu reaksi adisi. Baik, yang pertama kita akan masuk pada sifat-sifat alkena. Nah, kalau ditanya ada berapa atau apa aja sifat alkena, kira-kira sifatnya lebih kurang sama seperti pada alkana, ya. Yaitu yang pertama sifatnya dia ini bersifat nonpolar, ya. Jadi kalau ditanya alkana ini bersifat nonpolar. Nah, kalau dia bersifat nonpolar berarti dia beda sifatnya dengan air, karena air itu sifatnya polar. Maka menurut prinsipnya kalau polar tidak akan mungkin bisa larut dalam nonpolar. Begitu juga sebaliknya. Nah, nonpolar artinya dia tadi seperti Bapak bilang, ya, tidak larut air, ya. Tidak larut dalam air. Tidak larut dalam air. Yang kedua sifatnya, kalau titik didihnya makin tinggi dengan semakin bertambahnya MR dan panjang rantai karbon. Jadi kalau umpamanya MR-nya ini semakin bertambah atau semakin besar, semakin bertambah atau semakin besar, maka titik didih gitu ya, maka titik didihnya, Bapak singkat ya, titik didihnya juga semakin bertambah atau semakin besar. Nah, seperti itu ya. Inilah kira-kira dua sifat dari alkena ya. Nah, lalu kita langsung masuk kepada reaksi alkena. Reaksi alkena, ya, reaksi alkena. Nah, reaksi alkena ini kira-kira ada tiga, ya, ada tiga reaksi yang kita akan singgung di video kali ini. Yang pertama tentu saja adalah namanya reaksi pembakaran. Nah, ya, reaksi pembakaran. Kalau reaksi pembakarannya sama seperti alkana, ya, reaksi pembakaran. Ingat nggak yang lalu pembakaran itu ditambah dengan apa? Jadi kalau alkena itu CnH2n gitu ya rumusnya, CnH2n, berarti kalau dibakar nanti ditambah oksigen, ya, pembakaran yang sempurna, ya. Kalau sempurna berarti hasilnya apa? CO2 dan H2O, ya, CO2 dan H2O. Ini adalah reaksi pembakaran yang sempurna. Ini berarti sama seperti alkana. Sepertinya tidak perlu Bapak buat contoh lagi. Yang kedua adalah reaksi yang namanya reaksi adisi, ya. Yang kedua namanya adalah reaksi adisi. Nah, ini yang juga kemarin udah kita bahas. Reaksi adisi ini adalah penambahan gugus atau apa kemarin? Pemutusan ikatan rangkap, ya, pemutusan ikatan rangkap atau penambahan gugus atom, ya. Jadi umpamanya kalau di sini yang lalu ya udah kita Bapak contohkan, umpamanya di sini ada alkena ditambah dengan suatu gugus, misalnya gugusnya Ha gitu ya, atau gugusnya AB gitu, gugusnya AB yang direaksikan, maka seperti yang lalu ya, alkena ini A-nya akan memutus, akan masuk ke C sini gitu ya, B-nya masuk ke C yang sini, dan satu ikatan rangkapnya putus, gitu kan, sehingga jadi apa? Sehingga nanti di sini dia menjadi ikatan rangkapnya tinggal satu seperti ini. Nah, B-nya ikat kemari, ya, A-nya ya. Jadi A-nya itu kemari. Tadi ini kan A-nya yang menyerang ke C kan. Baru di sini B-nya kan gitu ya. Baru B-nya di situ. Atau Pak boleh nggak di bawah? Boleh ya, sama aja dia di atas atau di bawah. Nah, jadi seperti ini. Ini namanya reaksi adisi gitu ya. Nah, kemudian ada kemarin juga Markov-Nikov ya. Nah, ada juga kemarin aturan atau aturan Markov-Nikov, ya kan? Ini juga udah Bapak singgung di pertemuan yang lalu. Aturan Markov-Nikov.
Markovnikov. Kalau dari namanya, Markovnikov ini adalah berkebangsaan Rusia ya, atau Uni Soviet dulu. Jadi menurut Markovnikov ini kalau dia yang kaya makin kaya, yang miskin tetap miskin gitu kan kemarin ya. Yang kaya makin kaya, yang miskin tetap miskin. Nah, jadi yang nanti miskin H gitu kan, nanti dia akan tetap miskin. Ini kayaknya udah di pertemuan yang lalu ya. Jadi nanti untuk mengingatnya coba lihat video ya, video yang lalu ya, video yang lalu ini bisa kalian lihat di video yang lalu ya untuk Markovnikov. Oke. Kemudian yang ketiga adalah dia di sini disebut dengan reaksinya, namanya reaksi polimerisasi. Nah, ini yang belum sempat kita singgung. Reaksi polimerisasi ya. Ini akan sebetulnya kalian bahas lebih dalam polimerisasi ini di kelas 12 nantinya. Nah, apa sebetulnya reaksi polimerisasi itu? Reaksi polimerisasi adalah reaksi penggabungan ya. Jadi kalau ditanya apa reaksi polimerisasi, adalah reaksi penggabungan. Nah, Bapak singkat aja langsung, adalah penggabungan ya. Penggabungan dari molekul-molekul kecil ya. Dari senyawa-senyawa kecil, molekul-molekul yang kecil gitu ya, menjadi molekul-molekul raksasa. Jadi menjadi molekul raksasa istilahnya ya, raksasa. Nah, molekul kecil ini, yang kecil, molekul kecil ini sering diistilahkan dengan monomer ya. Jadi molekul kecil itu namanya mono. Mono itu artinya dia satu ya. Nah, monomer itu bergabung menjadi molekul raksasa, menjadi banyak ya. Polimer. Mer itu adalah satu istilah untuk molekul ya. Jadi dari monomer menjadi polimer, namanya reaksi polimerisasi ya. Nah, ada contoh reaksi polimerisasi di sini. Umpamanya kalian tahu nggak ya? Nah, di sini Bapak buat contoh ya. Contoh. Nah, ada namanya vinil klorida ya. Vinil klorida. Nah, vinil klorida ini kalau dia bergabung menjadi polivinil klorida. Polivinil klorida. Nah, polivinil klorida ini kalau kita ke kamar mandi atau ke WC biasanya kita akan melihat ada pipa paralon seperti itu ya, ataupun pintu-pintu yang terbuat dari plastik. Ini biasanya lambangnya atau bacaannya ada PVC. PVC. Jadi polivinil klorida itu adalah gabungan dari vinil klorida, polivinil klorida dalam jumlah yang cukup banyak menjadi poli gitu ya, polivinil klorida, maka jadinya PVC. Nah, seperti itu. Atau lagi ada misalkan contoh apa ya di sini. Oke. Contoh yang kedua ada namanya tetra ya, tetra fluoro ya, tetrafluoroetana ya, tetrafluoroetena. Nah, tetrafluoroetena ini kalau tetrafluoroetena bergabung ya dalam jumlah yang banyak gitu ya, sampai n jumlahnya gitu, maka dia akan menjadi namanya teflon ya. Jadi namanya itu poli tetrafluoroetana ya, atau disingkat dengan istilahnya adalah teflon gitu ya, teflon. Oke Pak, sekilas aja ya, sekilas. Teflon tahu ya, teflon ini pelapis panci anti lengket, misalnya kan dari telur dan sebagainya. Nah, jadi kalau umpamanya ditanya bagaimana tetrafluoroetena, etena itu kan dia seperti ini. Nah, tetrafluoro berarti ada F-nya 2 di kiri, 2 di kanan. Nah, seperti ini. Jadi nanti kalau dia bergabung dia akan menjadi senyawa senyawa polimernya itu CF2 seperti ini.
Nah, seperti ini dia. Inilah teflon tadi, ya. Ini kalau bereaksi menjadi tetrafluoroethan. Nah, seperti itu ya. Nah, ini adalah contoh-contoh dari reaksi polimerisasi, ya. Oke, kalau nanti ada yang belum paham bisa bertanya kepada Bapak tentang materi ini di classroom-nya, atau kita diskusikan lewat WhatsApp.